Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, sebelum dimulai Ananda siapkan dulu buku catatan dan pena atau pensilnya. Perhatikan dan simak video pembelajaran ini. Kemudian catat hal-hal yang penting di buku catatan tematik Ananda. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang letak geografis Indonesia. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang tahu apa itu letak geografis? Oke. Di sini ada 3 kata, ada letak, ada geografis, ada Indonesia. Letak itu apa Ananda? Oh, betul. Itu letak itu adalah menunjukkan posisi atau tempat ya. Kemudian geografis itu apa Ananda? Siapa yang tahu? Betul. Geografis itu berasal dari kata geo dan grafis. Geo artinya bumi. Grafis artinya gambar atau gambaran. Jadi geografis adalah gambaran bentuk permukaan bumi. Di sini kita akan belajar tentang posisi atau gambaran permukaan bumi Indonesia. Nah, apa itu letak geografis? Oke, kalau sudah tahu, letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenampakan alamnya. Ya, letak atau posisi suatu daerah di sini adalah Indonesia. Berarti letak Indonesia secara geografis artinya letak Indonesia dilihat dari keadaan wilayahnya atau bentang alamnya. Oke, kita lanjutkan saja. Pada pembelajaran kali ini, tujuan yang Bapak harapkan untuk Ananda adalah Ananda mampu mengidentifikasi kondisi geografis tempat tinggal Ananda. Ya, tempat tinggal Ananda tentunya di sini Kota Batam. Ananda tentu harus tahu Kota Batam ini di mana sih? Kalau ada yang bertanya, oh gampang. Kota Batam ini kalau di sebelah utaranya adalah Singapura, ya. Di sebelah selatannya adalah apa? Laut Jawa. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita mulai. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Tahukah kamu di mana Indonesia berada? Nah, sebelum nanti kita belajar tentang letak geografis daerah kita, daerah Ananda, nah tentunya kita harus tahu di mana letak Indonesia. Nah, seperti itu. Tahu Ananda? Oke, baik. Begitulah kita belajar tentang letak geografis. Nah, Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Nah, itu
Jumlah pulau yang ada di Indonesia sebanyak 17.500 pulau. Masya Allah. Indonesia itu adalah negara yang kaya, negara yang luas. Dan negara di sini banyak pulaunya. Maka negara Indonesia disebut dengan negara Nusantara. Sebelum ada Indonesia itu, negara kita itu disebut dengan Nusantara. Kenapa disebut Nusantara? Karena negara Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, berada di antara pulau, maka disebut dengan negara Nusantara. Dengan istilah Nusantara. Dan juga terkenal Indonesia ini sebagai negara apa, Ananda? Karena lautnya yang sangat luas, itu negara apa, Ananda? Betul, negara maritim. Wah, karena negara yang paling luas lautannya itu di dunia itu apa? Negara Indonesia. Negara Indonesia itu kaya dengan sumber lautnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, coba perhatikan bacaannya. Nah, Indonesia terletak di antara benua Asia. Nah, secara geografis ya, ini kita jelaskan. Secara geografis, yakni Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun negara yang berbatasan darat, langsung dengan Indonesia adalah negara Malaysia di bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian Papua Nugini di bagian timur Pulau Papua. Nah, dan satu lagi yaitu dengan negara Timor Timur di bagian timur Pulau Nusa Tenggara Timur. Nah, khusus untuk Timur Timur ini, Ananda, Timur Timur ini dulunya ya di zaman Orde Baru, zaman pemerintahan Soeharto ya, itu Timur Timur ini termasuk provinsi Indonesia ya. Tapi setelah tahun 1999 kalau nggak salah, pada masa pemerintahan Insinyur Habibie, Timur Timur itu melakukan referendum sehingga lepas diri dari Indonesia. Begitu. Jadi sekarang negara tetangga kita yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia yaitu negara Timor Timur atau sekarang disebut dengan Timur Leste. Nah, berada di Pulau Nusa Tenggara Timur. Dan Indonesia memiliki jumlah penduduk hampir 270 juta 54.853 jiwa, yaitu pada tahun 2018. Itu tahun 2018. Nanti nggak tahu kita sensus penduduk yang akan dilakukan pada tahun 2028, berarti kan? Karena setiap sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun. Oke, lanjut. Baiklah, tadi kita sudah membaca tentang Indonesia. Nah, sebelum kita mengidentifikasi letak geografis Indonesia, marilah kita berpetualang. Nah, ini adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan melihat peta ini, maka Ananda akan bisa tahu mengidentifikasi tentang letak geografis Indonesia. Nah, Ananda, kalau dulu kita ingin mengetahui letak suatu daerah, kita melihat peta, ya kan? Peta dalam bentuk kertas. Ya. Seperti ini. Nah, sekarang gampang. Kita semua orang sudah punya smartphone, ya. Untuk menentukan letak suatu daerah dengan melihat peta, maka Ananda harus tahu arah mata angin, ya, arah mata angin. Nah, kalau kita tuliskan, kalau kita melihat peta, arah mata angin itu ada apa namanya? Ada utara, yaitu ke sininya. Ini yang ke atas berarti ini arah utara, ke sebelah atas arah utara. Kemudian lawannya ke sebelah selatan itu arah selatan, dan di sebelah kiri berarti arah barat. Kemudian di sebelah kanan itu arah timur. Maka kita bisa melihat di sini, di sebelah utara Indonesia itu
Ke sebelah utara Indonesia apa ini Ananda? Adalah benua Asia. Apa itu benua? Benua adalah daratan yang sangat luas. Nah, ini benua Asia. Oh, sangat luas. Adalah benua yang paling luas di dunia, di bumi kita ini adalah benua Asia. Nah, di sebelah utaranya benua Asia. Kemudian di sebelah selatannya adalah benua Australia. Yang ini benua Australia ya Ananda. Kemudian di sebelah baratnya apa Ananda? Di sebelah baratnya adalah samudra. Apa itu samudra? Samudra adalah lautan yang sangat luas. Kemudian di sebelah timurnya kita bisa lihat di sini adalah Samudra Pasifik. Nah, tadi disebutkan dalam bacaan bahwa Indonesia itu berbatasan darat langsung itu dengan negara Malaysia. Ini adalah negara Malaysia. Maka Indonesia ini berbatasan di Pulau Kalimantan, nah, di Kalimantan Utara itu dengan Sarawak. Nah, ini negara Malaysia ini dari sini ke sini ke sini. Ini adalah batas negara ya nak. Ini yang garis-garis ini adalah batas negara. Ini Brunei Darussalam, negara kecil tapi negara kaya luar biasa. Siapa rajanya, sultannya? Bolkiah gitu ya. Hasanal Bolkiah. Oh, negara apa? Raja yang paling kaya. Mobilnya aja berlapiskan emas, masya Allah. Kenapa kaya di sini? Karena negaranya kecil, minyaknya banyak. Jadi raja minyak mereka. Oke, itu yang negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia yaitu Malaysia. Kemudian yang berbatasan langsung lagi yaitu di Pulau Papua. Kalau dulu namanya Irian Jaya. Sekarang setelah reformasi orang Papua mengganti nama menjadi Papua. Padahal dulu Irian Jaya. Irian Jaya itu artinya merdeka. Irian merdeka ya. Nah, ini batas negara Indonesia dengan Papua Nugini. Ini adalah negara Papua Nugini. Di sebelah utara di sebelah timur Indonesia. Dan kota paling timur Indonesia, daerah yang paling timur di Indonesia adalah Merauke. Ya, ingat lagunya kan? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Masya Allah, Indonesia adalah tanah air kita. Ya, tadi ujung ujung timur Indonesia adalah Merauke. Maka kita harus tahu ujung barat Indonesia itu apa tadi? Lagunya Sabang. Wah, Sabang ada di mana ya? Kita lihat. Ini adalah Banda Aceh. Ada di Pulau Sabang. Insya Allah Ananda nanti kalau sudah besar berpetualang di Sabang. Yang ada di Pulau W. Masya Allah. Ini Sabang ya. Ini Pulau W adalah ujung barat Indonesia. Masya Allah, Indonesia itu memang sangat luas, sangat kaya. Nah, negara yang kaya raya, kaya alamnya, kaya budayanya, ya, kaya adat istiadatnya, kaya sumber daya alamnya, bahan tambangnya luar biasa. Indonesia. Cuma yang harus diperkaya lagi adalah sumber daya manusianya. Yaitu siapa? Masyarakatnya harus kaya. Kaya apa? Kaya dengan pikiran, kaya dengan ilmu. Supaya Indonesia yang kaya raya ini kita bisa menjaganya. Ya, sebagai anak bangsa, sebagai orang yang lahir di tanah Nusantara, tanah Indonesia yang sudah merdeka hasil perjuangan para tokoh pahlawan kita harus pertahankan. Jangan sampai negara yang kaya raya ini dijajah kembali, ya Ananda, seperti itu. Nah,
Kemudian tadi sebelah utara kan. Nah, ada negara yang berbatasan. Apakah sudah negara yang berbatasan dengan Indonesia, negara baru? Negara baru itu adalah di ada namanya mana ya? Nusa Tenggara Timur. Apakah masih ada di sini? Oke. Pulau Alor. Nah, di sini Timor Leste. Itu kan Timor Leste ya, Nak. Nah, Pulau Timor. Nah, ini adalah negara baru, Nak. Tahun 99 negara Timor Leste itu memisahkan diri. Nah, itulah politik ya, Nak. Kita tidak tahu bahwa zaman Soeharto Timor Leste ini sudah masuk ke provinsi Indonesia. Nah, sekarang Timor Leste yang tadinya provinsi sudah merdeka. Merdeka, katanya merdeka, bukan merdeka tapi memisahkan diri ya, Nak. Karena justru negara Indonesia itulah yang memerdekakannya dari penjajahan Portugis pada waktu ini. Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, maka Timor Leste dibebaskanlah oleh Indonesia menjadi negara merdeka, dan sekarang Timor Leste memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini Timor Leste, Ananda. Nah, negara baru bertetangga dengan Nusa Tenggara Timur atau Pulau Timur. Nah, ini kalau ini batas negara, Nak, batas negaranya ya, Ananda. Dan ini adalah provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, itu ibu kotanya adalah Kupang. Itulah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, tidak tersekat oleh lautan. Nah, negara tetangga, nah ini di sebelah selatannya Indonesia ini adalah benua Australia. Nah, ini adalah benua Australia. Kenapa disebut benua? Karena daratannya sangat luas. Nah, seperti itu kita sudah berselancar di Google Map. Ya, kalian harus banyak mempelajari tentang wilayah, tentang alam, yaitu dengan menggunakan Google Map. Ini bentuknya peta. Juga bisa dalam bentuk satelit ya, Ananda. Nah, ini dalam bentuk satelit. Nah, jadi kenampakan alamnya nyata. Ini seolah-olah kita berada di atas melihat bumi kita ya. Nah, ini Indonesia. Nah, kita bisa tahu posisi kita. Ya, kita dekatin ya. Kita berada di mana? Ayo, Ananda. Ananda, kita berada di Pulau Batam. Ini Pulau Batam ini dekat kota Singapura. Nah, kita bisa lihat kan ini Singapura. Coba kita lihat ke Pulau Batam. Nah, kita dekatkan. Oke. Nah, ini dah Pulau Batam kita. Ini Pulau Batam, Ananda. Nah, nanti Ananda coba identifikasi letak geografis Pulau Batam. Di sebelah utaranya apa, kemudian di sebelah selatannya apa, di sebelah baratnya itu pulau apa, sebelah baratnya itu pulau apa, dan di sebelah timurnya pulau apa. Oke, ini adalah Pulau Batam, tempat tinggal kita. Nah, ini Pulau Batam ini, Ananda, adalah pulau yang dibuka oleh arsitek teknologi kita atas prakarsa Insinyur Habibie. Insinyur Habibie. Nah, kota Batam ini yang akan dijadikan kota perdagangan, kota industri ya. Nah, ini sekolah kita ini bisa dilihat kalau kita dekatkan, Ananda. Nah, tadi sekolah kita bisa dilihat. Nah, sekolah ini daerah Sekupang berarti kan? Ini adalah daerah Sekupang di sini. Kita lihat. Nah, kita akan mendekat ke ini Batam Nirwana. Nah, ini di Batam Nirwana berarti sekolah kita dekat ini. Nah, ini sudah nampak. Nah, ini sekolah menengah pertama Islam terpadu. Oh, kok jadi menengah pertama ini ya? Seharusnya sekolah SDIT ini. Nah, ini sekolah kita
sudah nampak. Nah, inilah tempat belajar kita yang beberapa bulan ini kita tidak bisa melakukan kegiatan belajar di sekolah kita yang kita cintai ini. Insya Allah Bapak yakin dari sekolah ini akan lahir sosok-sosok pejuang, lahir pemuda-pemuda hebat ya, yang akan menjadi generasi pembela bangsa Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar ya. Sebagaimana cita-cita para pejuang kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya insya Allah. Begitulah Ananda, kita sudah berselancar di dunia maya, kita kembali lagi. Nah, jadi setelah kita berselancar di Google Map, nah, jadi letak geografis Indonesia adalah apa tadi Ananda? Oke, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu sebelah utara adalah benua Asia, sebelah selatan adalah benua Australia, dan sebelah barat adalah Samudra Hindia. Kemudian sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik. Nah, inilah yang disebut, yang dimaksud dengan letak geografis Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kamu bisa juga mengenal kondisi geografis pulau tempat tinggalmu berada. Coba cari tahu dengan melengkapi tabel berikut ini. Bagaimana caranya Ananda? Tentunya Ananda menggunakan peta, atau sekarang buka HP, ketik di Google namanya Google Map. Nah, cari di situ. Tugasnya adalah Ananda tentukan nama pulau tempat tinggalmu. Nah, catat di buku catatannya nanti. Selanjutnya batas-batasnya seperti apa? Daratan, misalkan tempat tinggal kita ini di mana? Batam, daratannya berbatasan dengan apa? Lautnya berbatasan dengan nama lautnya laut apa? Kemudian pantai atau laut yang ada di pulaumu, pantai apa saja? Catat ya di situ. Kemudian selanjutnya gunung yang ada di pulau. Apakah di pulaumu apakah ada gunung? Nah, kalau di Batam berarti bukan gunung, bukit ya. Nah, ada bukit-bukit. Tidak ada gunung di Pulau Batam. Kecuali di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Irian Jaya, atau Pulau Papua itu ada gunung. Kemudian bentang alam lainnya yang ada di pulaumu. Apa bentang alam? Bentang alam itu berarti perbukitan, pesawahan, perkebunan, atau apa ya, biar Ananda bisa tentukan itu. Kemudian suku yang ada di pulaumu, Masya Allah, coba identifikasi suku apa saja ya. Seperti Bapak ini ya, yang sedang mengajar ini, Bapak berasal dari Jawa Barat. Suku apa ayo? Kalau dari Jawa Barat suku apa? Betul, yaitu suku Sunda. Nah, itulah Ananda kegiatan belajar kita. Terima kasih Ananda telah mendengarkan dan menyimaknya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi inspirasi untuk Ananda terus belajar dan terus belajar untuk lebih mengenal lingkungan tempat tinggal kita secara khusus ya, untuk lebih mengenal bumi kita yang kita tinggalkan. Kenapa kita harus belajar tentang bumi? Ingat bahwa Allah menciptakan manusia, diturunkan ke bumi ini, dasarnya adalah untuk menjadi khalifah. Ya, untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa, Ananda? Pengganti, atau diberikan amanah untuk apa? Untuk mengurus
alam semesta, bukan untuk mengurus bumi ini yang kita tinggalkan. Dirawat baik-baik, ya, dijaga baik-baik, jangan dirusak. Apabila bumi ini dirusak, maka akibatnya akan kembali kepada kita. Seperti itu Ananda. Jangan menganggap remeh, menganggap enteng sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, ya. Teruslah mencari ilmu apa saja, yang penting ilmu itu bermanfaat untuk kita. Tapi ilmu itu yang tidak bermanfaat untuk kita, bahkan mencelakakan kita, maka hindarilah. Kuncinya adalah kita sebagai umat Islam selalu berpedoman teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian Ananda, selamat belajar mandiri di rumah, terus semangat. Ingat, belajar itu tidak tersekat oleh ruang dan waktu. Belajar bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dengan apa saja. Oke, selamat berjumpa lagi di video tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.